Episode 126, setelah jembatan raksasa berhasil diperbaiki, para pejabat Kementerian Pekerjaan segera melanjutkan pemeriksaan bendungan di sepanjang Sungai Lumpur. Kinmu memperhatikan bahwa mereka menancapkan pasak-pasak logam setiap beberapa ratus meter di sepanjang tanggul. Di dekat setiap pasak berdiri seorang petugas yang mengamati dengan cermat. Di tengah sungai, sebuah lonceng raksasa didirikan. Ketika lonceng itu dibunyikan, suara dentangnya menggema ke seluruh sungai. Pasak-pasak yang tertanam di bendungan mulai bergetar, dan para petugas segera menempelkan telinga mereka untuk mendengarkan resonansi yang muncul. Kinmu merasa penasaran, apa yang sedang mereka lakukan? Ling Yuxiu yang berdiri di sampingnya menjelaskan, dulu Sungai Lumpur sering meluap dan menyebabkan banjir besar. Karena itu, Imperial Preceptor memerintahkan pembangunan dinding tembaga di sepanjang kedua sisi sungai. Dinding itu membentang ribuan kilometer dan dipenuhi run khusus. Ia menunjuk ke arah bendungan. Dengan membunyikan lonceng, run-run itu akan beresonansi. Dari getaran yang dihasilkan, para petugas dapat mengetahui apakah ada retakan, kerusakan, atau bagian yang menipis di dalam bendungan tanpa perlu membongkarnya. Kinmu mengangguk kagum. Metode yang luar biasa. Siung Xiang yang ikut mendengarkan menambahkan, aku dengar Kaisar hampir menghukum mati asisten Menteri Shen Yuxin karena proyek ini menghabiskan terlalu banyak uang. Ling Yuxiu tertawa kecil. Itu benar. Bukan hanya bendungan ini. Selama bertahun-tahun Shen Yuxin membangun kapal terbang, kapal dagang, pabrik peleburan, bengkel senjata, jalan raya, sistem drainase kota, benteng perbatasan, mesin perang, dan berbagai proyek besar lainnya. Ia menggelengkan kepala sambil tersenyum. Menurut cerita kakak keduaku, saat itu kas kerajaan hampir kosong. Bahkan keluarga kekaisaran harus hidup hemat, sementara gaji para pejabat sempat tertunda berbulan-bulan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Siung Xiang. Beberapa tahun kemudian hasilnya mulai terlihat. Kapal-kapal diperdagangkan, pabrik-pabrik menghasilkan keuntungan besar, perdagangan berkembang pesat, dan pemasukan negara meningkat berkali-kali lipat. Kas kerajaan kembali penuh, bahkan harus membangun gudang penyimpanan baru untuk menampung kekayaan itu. Siung Xiang tersenyum. Jadi pada akhirnya, Kaisar bersyukur tidak membunuhnya. Tepat sekali, jawab Ling Yuxiu. Kementerian Pekerjaan memang terkenal paling boros dalam menggunakan anggaran. Namun mereka juga yang paling banyak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Siung Xiang lalu bertanya dengan nada bercanda. Kalau begitu, apa sebenarnya tugas menteri utama? Sepertinya semua pekerjaan dilakukan oleh Shen Yuxin dan para bawahannya. Ling Yuxiu menjawab, singkat, tugas menteri utama adalah mengawasi mereka. Siung Xiang tertawa, atau lebih tepatnya mengawasi agar mereka tidak menghabiskan terlalu banyak uang. Tatapan kedua gadis itu bertemu. Kau tampaknya sangat memperhatikan Heavenly Saint Cult, kata Ling Yuxiu. Siung Xiang tersenyum manis. Tentu saja, aku adalah Saintes Heavenly Saint Cult. Wajar jika aku peduli. Dan Kinmu, dia adalah cult master kami. Tatapan keduanya kembali bertemu. Udara di antara mereka terasa sedikit tegang. Kinmu memilih mengabaikan situasi itu dan berjalan menuju para pejabat departemen panen yang sedang memeriksa lahan pertanian. Seorang pejabat sedang menggali tanah dan menunjukkan beberapa telur serangga. Dalam beberapa hari lagi cuaca akan menghangat. Telur-telur ini akan menetas dan menjadi hama. Kinmu menatap tanah tersebut. Bukankah musim dingin yang sangat dingin seharusnya membunuh mereka? Tidak semuanya, jawab pejabat itu. Sebagian berhasil bertahan. Setelah musim dingin berakhir, mereka akan menyerang tanaman yang baru tumbuh. Jika tidak ditangani sejak awal, panen bisa rusak parah. Bagaimana cara mencegahnya? Tempatkan ahli pedang untuk membasmi hama. Ahli mantra juga bisa menggunakan teknik jarum. Alternatif lain adalah menggunakan praktisi serangga beracun untuk melepaskan serangga pemangsa. Kinmu mengangguk. Segera kirim pesan ke Heavenly Saint Cult. Minta murid Sword Hall, Spell Hall, dan Poison Insect Hall datang membantu. Fen Yunxiao segera melaksanakan perintah itu. Sementara itu, Departemen Air memperbaiki saluran irigasi dan membersihkan endapan lumpur.
Departemen Pertanahan mengukur ulang wilayah pertanian menggunakan alat ukur khusus yang diperkuat energi spiritual. Di sisi lain, Shan Yusin memimpin Departemen Pekerjaan memeriksa jalan raya, jembatan, dan infrastruktur dari udara. Melihat semua itu, Qin Mu tidak bisa menahan kekagumannya. Shan Yusin benar-benar orang yang luar biasa. Malam harinya, di kediaman penguasa kota, Ling Yushu mendengarkan laporan para pejabat hingga larut malam. Ia memeriksa catatan administrasi satu persatu tanpa beristirahat. Keesokan paginya, Shan Yusin dan Menteri Pekerjaan datang membawa sejumlah gulungan laporan. Masalah irigasi, pertanian, dan transportasi sudah selesai ditangani, kata Shan Yusin. Namun masih ada masalah besar yang harus diputuskan yang mulia. Ling Yushu membuka laporan itu. Ekspresinya langsung berubah. Perampasan tanah, Shan Yusin mengangguk, dan skalanya sangat besar. Ling Yushu menutup gulungan laporan dengan keras. Kalau begitu kita tidak punya waktu untuk beristirahat. Ya, memanggil hakim prefektur menguntungkan. Kita akan membaca laporan ini sambil menangkap para pelaku. Siapa yang harus ditangkap? Tangkap. Siapa yang harus dihukum? Hukum. Dalam masa sulit seperti ini, tidak boleh ada belas kasihan. Wajah hakim langsung pucat. Qin Mu kemudian memanggil Chen Wanyun dan yang lainnya. Kalian akan membantu para pejabat menjalankan operasi penangkapan. Chen Wanyun langsung mengeluh. Bukankah sebelumnya kau bilang perjalanan ini aman? Qin Mu tersenyum. Kalian adalah murid terbaik Imperial College. Masa takut menghadapi para tuan tanah lokal? Wei Yang dan yang lain justru tampak bersemangat. Tak lama kemudian operasi dimulai. Ketika mereka kembali sore harinya, pakaian mereka berlumuran darah. Jelas telah terjadi pertempuran sengit. Setelah menyelesaikan urusan prefektur menguntungkan, rombongan melanjutkan perjalanan ke timur dan memeriksa berbagai wilayah di sepanjang Sungai Lumpur. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di prefektur sungai, sebuah kota pelabuhan besar yang menghadap langsung ke laut. Daerah itu sangat makmur. Kapal-kapal dagang datang dan pergi setiap hari, menghubungkan Eternal Peace Empire dengan berbagai negeri asing. Setelah menyelesaikan tugas resmi mereka, Ling Yushu memberi semua orang waktu istirahat. Sorak-sorai segera terdengar. Ling Yushu langsung menarik Qin Mu. Ayo ke pasar. Banyak barang menarik dari negeri asing. Aku ikut, seru Si Yung Xiang. Ling Yushu meliriknya. Dalam hati ia berpikir, make sense. Si Yung Xiang membalas dengan senyum manis. Anak kecil. Percikan persaingan diam-diam muncul di antara mereka. Namun, Qin Mu sama sekali tidak menyadarinya. Pasar prefektur sungai memang luar biasa ramai. Di sana berkumpul pedagang dari berbagai bangsa. Ada ras bermata satu dengan satu mata besar di tengah dahi. Ada ras berkepala dua dan berlengan empat. Ada pula suku laut yang memiliki insang di leher, serta kaki seperti gurita. Qin Mu terpukau melihat keragaman dunia di luar kekaisaran. Orang-orang itu berasal dari kerajaan bawah laut, bisik Si Yung Xiang. Qin Mu terkejut. Ia kemudian berhenti di depan sebuah pohon karang biru yang aneh. Di dalam bola air yang mengelilinginya hidup makhluk-makhluk kecil setinggi beberapa inci. Mereka menunggangi kuda laut mini sambil bernyanyi dan menari di antara cabang-cabang karang. Ling Yushu dan Si Yung Xiang juga terpikat oleh pemandangan itu. Saat itulah seorang wanita tinggi, bergaun hijau tua berjalan mendekat. Seekor ular merah kecil melingkar seperti anting di telinganya. Ketika Qin Mu melihat wanita itu, wajahnya langsung berubah. Long Jiaonan, ular merah kecil itu menjulurkan lidah dan mendesis ke arahnya. Long Jiaonan tersenyum tipis. Cult Master Qin, jangan bergerak sembarangan. Ular ini sudah mencapai alam 7 bintang. Ia bisa menelan kalian bertiga sekaligus. Qin Mu segera waspada. Ayahmu juga ada di sini? Tentu saja. Senyum Long Jiaonan semakin lebar. Ayahku adalah Raja Naga Laut Timur. Setelah sekte penunggang naga dihancurkan olehmu, kami terpaksa bersembunyi di lautan. Namun ini adalah wilayah kami sekarang. Si Yung Xiang segera mundur selangkah. Selamat atas keberhasilanmu menangkap Cold Master.
Heavenly Saint Cult dan putri keenam Eternal Peace. Kalau begitu aku pergi dulu. Long Jiaonan tertawa dingin. Ular merah itu melesat ke depan dan melingkari leher Siung Xiang. Apakah kau pikir aku tidak mengenalimu, Saintess Heavenly Saint Cult? Suasana yang tadinya santai di pasar langsung berubah tegang. Pertemuan tak terduga ini jelas bukan kebetulan.